seorang musisi muda liburan ke Australia. Di sana, ia bertemu pria kaya, tampan dan misterius yang menjadikannya ratu selama liburan. Penuh kemewahan, penuh sensasi. Namun tanpa ia sadari, hubungan ini bisa menjadi cinta paling berbahaya dalam hidupnya. Nama wanita itu Brenda. Ia tiba di Australia dan tinggal di rumah sahabatnya, Laura. Brenda berasal dari Amerika. Pertemuan mereka bermula di sebuah kafe kecil. Malam itu, Brenda bernyanyi dengan suara yang rapuh namun jujur, seolah menuangkan luka yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Di sudut ruangan, seorang pria memperhatikannya dalam diam. Pria itu kemudian meminta bantuan seorang waitress untuk mencari tahu mengenai sosok Brenda. Pria tersebut mendekatinya. Ia menyapa dengan cara yang dingin dan singkat kemudian berlalu, meninggalkan tanda tanya di benak Brenda. Keesokan harinya, Laura mengajaknya ke sebuah pesta. Saat Brenda berdiri sendiri, pria itu kembali hadir, lalu mengajak Brenda berdansa. Dia menyampaikan satu ajakan singkat. Ia akan menunggu Brenda besok malam di sebuah restoran. Perkenalan itu tetap singkat, tanpa nama yang tertinggal. Di sebuah restoran mewah mereka bertemu. Pria itu menyambut Brenda dengan senyum tenang di balik jas mahalnya, seolah sudah lama menunggunya. Percakapan mengalir singkat, penuh jeda yang aneh, hingga Brenda akhirnya menanyakan namanya. Pria itu hanya tersenyum. Ia berkata, nama tak penting. Begitu pula masa lalu dan rahasia yang tak ingin diungkap. Ia pun tak akan bertanya hal yang tak ingin Brenda ungkap. Brenda bertanya pelan, bagaimana jika ia bermaksud jahat? Senyum pria itu semakin samar. Ia berbisik bahwa hari-hari bersamanya akan menjadi hari terindah yang akan Brenda ingat. Bahwa setiap keinginan, setiap fantasi yang bahkan belum berani, ia akui akan menjadi nyata. Tapi Brenda tak percaya begitu saja. Ia kemudian pergi meninggalkan pria itu. Namun tatapannya tertinggal, mengunci janji samar yang terus berdenyut di udara malam. Pagi harinya, pria misterius itu mengirimkan bunga dengan pesan singkat. Besok sopirku akan menjemputmu seperti biasa. Tak ada alasan bagi Brenda untuk menolak ajakan pria tampan dan kaya itu. Malam itu mereka kembali bertemu. Namun kali ini suasananya jauh lebih akrab. Pria itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Henry. Meski sambil tersenyum, ia mengakui bahwa itu bukan nama aslinya. Brenda pun tak kalah lihai. Ia menyebut dirinya Lily, lalu ikut larut dalam permainan kecil yang Henry ciptakan. Keduanya saling bertukar senyum, seolah menikmati rahasia yang hanya mereka pahami. Sayangnya, kebersamaan itu harus terhenti. Henry tiba-tiba harus pergi. Kebun anggurku terbakar, ucapnya singkat. Besok aku akan menelponmu. Ia menggendong Lily kembali ke mobil yang siap mengantarnya pergi. Henry memang pria kaya. Ia memiliki kebun anggur yang luas di Australia. Setelah memastikan kebakaran itu tak berdampak besar, Henry segera menelpon Lily dan mengajaknya datang ke rumahnya. Dengan nada penuh janji, ia berkata, kemewahan dan fantasi akan dimulai hari ini. Aku ingin kau tak menolaknya, ucapnya mengakhiri telepon. Lily tersenyum tipis, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Sejak awal, aku memang tak pernah berniat berkata tidak. Henry menjemput Lily hari itu. Mereka berkendara menuju rumah mewah Henry. Halaman yang luas, rumah yang besar, interior yang mewah. Henry membawa Lily berkeliling rumahnya, seolah ingin menunjukkan jika dia pria yang mapan. Namun di balik dinding tinggi dan lantai berkilau itu, ada kesunyian yang tak bisa dibeli. Lily merasakannya, seperti gema langkah kaki yang terlalu sering sendirian. Dia lalu mengajak Lily ke kebun anggur, bersantai sejenak, lalu menuju tempat penyimpanan sampanyis. Gudang itu sunyi. Henry kemudian berbicara pada botol-botol yang tersusun rapi, seolah mereka saksi hidup yang lebih jujur dari manusia. Lily tertawa tanpa suara, karena cinta kadang memang terasa seperti ini. Aneh, tak masuk akal, tapi hangat. Di antara aroma kayu tua dan anggur yang menua, waktu melipat diri pada keheningan yang sama-sama mereka pahami. Lily lalu memutuskan untuk tinggal di rumah Henry. Ibu Henry menelpon memintanya untuk datang esok hari. Nada suara di seberang terdengar hangat, tapi justru membuat Lily merasa seperti rahasia kecil yang disembunyikan di balik tirai mahal. Dan siang hari, Henry kembali mengajak Lily berkeliling di kebun anggur. Begitu banyak pertanyaan yang ingin diucapkan, tapi takut tak akan pernah mendapat jawaban yang nyata. Tatapan mereka sering bertabrakan terlalu lama, seperti dua kalimat yang hampir berciuman, tapi memilih diam. Malam, mereka kembali pulang, membawa kelelahan yang manis dan hasrat yang belum menemukan bentuk. Menggantung di udara seperti aroma anggur yang menolak hilang. Di antara napas tertahan, kulit saling mengingat. Janji samar berdenyut pelan dalam gelap malam panjang. Kebersamaan mereka terhenti sejenak ketika Henry berkunjung ke rumah ibunya. Pertemuan keluarga yang hangat. Henry pulang kembali membawa kejutan yang tak pernah disangka Lily. Henry membawakan sebuah gitar yang merupakan impian Lily. Lily lalu memainkan gitar itu, jemarinya menari tak beraturan. Nada-nada sumbang terdengar seperti bisikan tubuh yang lupa sopan santun.
Senar gitar bergetar terlalu lama dan Henry merasa disentuh lembut, seolah musik itu menanggalkan jarak di antara mereka berdua. Lily kemudian memainkan perasaan Henry dengan irama yang absurd dan mustahil untuk dihentikan. Mereka lalu kembali ke rumah Laura untuk memberi Laura hadiah. Setelahnya mereka kembali pergi menuju rumah Henry. Henry memberikan lagi Lily hadiah yang diimpikan Lily, seperti janjinya dulu saat pertama kali bertemu. Kemewahan dan sensasi. Lily tak kuasa bertanya. Dia hanya bercerita tentang hidup yang hanya bersama ibunya, lahir tanpa seorang ayah, tentang rahim yang dipinjamkan pada nasib, tentang seorang saudara yang terpisah sejak kecil. Henry tak menganggap itu cerita pilu, melainkan harapan dari seseorang yang diam-diam menunggu cinta. Mereka kembali lagi ke sensasi yang tak pernah selesai, seperti seorang penari tiang yang berputar pelan di antara cahaya redup. Tubuhnya menentang gravitasi, jatuh dan bangkit dalam gerakan yang dinantikan, bukan untuk dipandang, tapi untuk bertahan. Karena ia tak pernah merasakan cinta seperti ini sebelumnya, semua terasa terlalu sempurna bagi Lily. Hal sederhana seperti menyelam bersama di kolam renang justru membawanya pada ingatan masa kecil, saat ibunya pernah mencoba mengakhiri hidup mereka berdua di dalam air. Apa yang Lily bawa hanyalah cerita duka, sementara Henry datang membawa kebahagiaan, dan Lily takut jika kebahagiaan ini hanya sementara. Dia tahu, kehilangan berikutnya mungkin akan menghancurkan Lily sepenuhnya. Henry lalu mengajak Lily ke sini, meninggalkan segala keraguan sejenak di belakang mereka. Mereka tinggal di sebuah penthouse. Henry menyiapkan sarapan pagi, lalu memberikan Lily sebuah kalung mewah, sebuah bentuk cinta. Bukan sekadar menepati janji, melainkan upaya membuat Lily percaya bahwa kebahagiaan ini nyata. Kebahagiaan Lily kembali terusik ketika sang ibu meneleponnya, memberitahukan bahwa ayahnya ingin kembali setelah 23 tahun pergi. Lily menolaknya bukan karena benci, melainkan karena luka lama yang selama ini ia kubur perlahan kembali bernapas. Setiap luka baru Lily, Henry coba hilangkan dengan kegembiraan. Ia mengajak Lily menonton opera malam itu, sesuatu yang tak pernah Lily lihat sebelumnya. Sedih itu perlahan pergi, hingga Lily lupa bahwa ia pernah merasakannya. Selepas menonton opera, sebuah telepon Henry terima. Ayah Henry dibawa ke rumah sakit karena serangan jantung. Henry meminta Lily untuk menemaninya. Sesuatu yang tak pernah Henry lakukan sebelumnya, hanya karena ingin memberitahu Lily jika dia berarti. Ibunya begitu gembira melihat Lily, sebab hanya dia gadis yang pernah diajak Henry menemuinya. Ayah Henry tidak mengalami serangan yang berbahaya. Semua keluarganya juga menerima Lily dan meminta Lily menginap di rumah Henry malam itu. Saat Lily berada di sana, dia melihat keluarga itu begitu dekat dan dia begitu bahagia bisa berada di antara mereka. Dan penerimaan ibunya benar-benar jujur. Ibu Henry menemui Lily dan mengatakan jika dia ingin Lily mempertahankan hubungannya dengan Henry, sebab anaknya mencintai Lily dan dia ingin Lily menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun kejujuran itu justru membuat dada Lily semakin sesak. Penerimaan yang tulus, cinta yang nyata, semuanya terasa terlalu indah untuk dunia yang selama ini ia kenal. Di hadapan Henry, hidup Lily tampak kecil dan rapuh, dipenuhi batas yang tak dimiliki pria itu. Ia takut suatu hari hanya menjadi bayangan di hidup Henry, tersesat di antara kemewahan dan kepastian yang bukan miliknya. Cinta saja, baginya, tak cukup untuk menutup jurangnya. Dengan hati yang gemetar, Lily memilih pergi. Bukan karena cintanya pudar, melainkan karena ia tak ingin kehilangan dirinya sendiri. Ia membawa pergi kenangan, janji yang ditepati, dan perasaan yang tak pernah benar-benar selesai, meninggalkan cinta yang paling ia inginkan, demi ketenangan yang belum tentu ia temukan. Film ini pun selesai dengan perpisahan. Kadang cinta yang sempurna tak menemukan tempatnya berlabuh. Jangan lupa beri like video ini. Terima kasih sudah menonton di channel saya.